Deo, gimana nih tanggapannya terkait uang donasi kan sudah diserahkan ke NTT korban bencana alam, dan kemarin pun sebagai PLTSN Gary Julian sudah melaporkan ke Kemensos. Nah, seperti apa sih tanggapannya? Tetapi kan ini duit masih sengketa gitu Bang, masih di pengadilan. Menurut Abang sebagai praktis hukum penilaiannya seperti apa sih? Ya, jadi ini kan mengenai uang donasi. Uang donasi ini sebenarnya adalah uang non hukum namanya. Kalau uang hukum itu jual beli, perjanjian sewa menyewa, atau yang sifatnya ada dasarnya ya. Dasarnya itu sifatnya bukan kerelaan, itu yang namanya hukumnya. Tapi kalau yang ini adalah kerelaan, memberi dengan rela ya, berarti memberi dengan ikhlas. Biasanya ini yang non hukum ini, uang non hukum ini adalah uang misalnya uang duka cita kalau ada kedukaan, atau uang sedekah, atau uang persembahan, atau uang yang sifatnya keagamaan. Itu adalah uang-uang yang non hukum. Apakah uang non hukum bisa digugat? Jawabannya bisa. Tapi apakah punya nilai gugatan? Jawabannya rasanya agak sulit punya nilai gugatan, karena uang ini uang non hukum yang pemberiannya adalah sukarela dan keikhlasan, begitu. Nah, batasan antara sukarela dan keikhlasan lawannya adalah tidak sukarela dan tidak ikhlas. Tapi ini juga bukan persoalan hukum, begitu, cuma masalah perasaan aja. Jadi sosial perasaan namanya, ya. Jadi sekarang uang ini dianggap uang sengketa. Dasarnya apa? Karena ini kan uang non hukum. Kalau tidak ada kalau ini bukan uang hukum, ya berarti kan nggak perlu lagi kita bersengketa. Jadi sengketa ini nggak punya dasar, karena ini uangnya uang non hukum, uang sosial namanya. Jadi nggak punya dasar untuk disengketakan. Apakah ada pernah kita mempersengketakan uang yang kita persembahkan kepada lembaga keagamaan? Jawabannya tidak. Apakah pernah kita mempersengketakan uang yang sifatnya kita memberikan duka cita? Jawabannya tidak. Apakah kita pernah mempersengketakan uang yang sifatnya pemberian sedekah kepada pengemis? Jawabannya tidak. Gitu. Karena ini uang non hukum. Jadi kita tidak pernah menyebutkan adanya sengketa terhadap uang ini, karena ini adalah uang donasi yang non hukum. Tapi ada juga uang donasi yang hukum, yaitu uang donasi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip hukum, yaitu misalnya kalau kita memberikan donasi, dasarnya adalah izin-izin yang resmi dari Kementerian Sosial, ada undang-undangnya, itu menjadi uang hukum. Gitu. Persoalannya, donasi kemarin ini adalah donasi yang tidak menggunakan atau tidak berdasarkan pada izin dari kementerian, main asal donasi aja, sehingga ini disebut sebagai uang donasi non hukum. Nah, kalau begitu apakah ini bisa disebut uang sengketa? Jawabannya adalah tidak, begitu. Karena jawabannya tidak, jadi uang ini adalah suka-suka dari siapa yang memegang uang ini. Misalnya kemarin uang ini diserahkan kepada Agus sebagai uang donasi non hukum, diambillah sama Agus ini kan, itu sebenarnya miliknya Agus. Tapi ketika Agus mengembalikan, berubah lagi, lepas lagi uang itu. Nah, sekarang dikembalikan kepada siapa? Kepada yayasan, kepada pihak-pihak yang memarketingin si Agus supaya mendapat donasi. Kan mereka megang, uang ini menjadi uangnya netral. Nah, apalagi landasan pertamanya adalah yayasan yang melakukan ini kan, walaupun perizinannya terhadap donasi ini tidak ada, sehingga tidak ada hukumnya kan gitu. Nah, kalau posisi ini kemudian uang ini dikirim ke NTT, ya sah-sah saja begitu. Kenapa sah-sah saja? Ya karena ini uang non hukum, masih uang sedekah, yang hukumnya juga belum ada begitu, karena donasinya tidak dilandaskan oleh izin-izin dari Kementerian Sosial. Nah, karena ini sah saja si yang memegang uang ini menyerahkan ke NTT, kepada masyarakat NTT. Nah, sekarang kita bicara karena ini uang non hukum dan uang sukarela atau uang keikhlasan. Ikhlas mana? Diserahkan kepada Agus lagi atau diserahkan kepada masyarakat NTT? Begitu. Baikan mana? Apakah diserahkan kepada Agus lagi atau kepada masyarakat di NTT? Ini Agus, seorang Agus, sementara masyarakat di NTT puluhan ribu menerima ini. Kalau menurut saya sih, ya udah benar, siapa langkah itu, langkah dari yayasan ataupun Densu memberikan uang ini ke masyarakat NTT, ya silakan aja begitu. Jadi nggak ada dasar kemudian ini nggak bisa diapa-apakan karena uang sengketa. Tidak, karena ini bukan uang hukum gitu, artinya uang yang berlandaskan pada posisi hukum. Ini adalah uang sosial, di mana uang berupa persembahan, ya kan, persembahan berupa donasi
donasi non hukum juga kan begitu, atau uang sedekah gitu. Jadi bebas saja sebenarnya dikasihkan kemana saja. Apalagi ada satu keadaan di mana ketika Agus menerima uang tersebut, uang itu kemudian dipakai tidak semestinya, sehingga para donatur-donatur ini kecewa. Kecewanya tadilah kemudian menjadi satu persoalan yang sampai sekarang berlarut-larut. Termasuk juga ada gugatan kan. Gugatan ini siapa yang menggugat? Yang gugat kan adalah donatur sendiri. Tapi pertanyaannya, apakah donatur setuju menyerahkan uang ini ke NTT? Jawabannya adalah setuju. Berarti donatur udah nggak perlu menggugat lagi. Karena kan maksud gugatan para donatur ini kan artinya supaya uang ini berada di wilayah mereka kembali secara resmi. Padahal mereka sendirilah para donatur ini akan kemudian secara sukarela menyerahkan kepada masyarakat NTT kan, melalui posisinya Densu kan. Jadi ini yang disebut sebagai gugatan yang percuma juga. Ya kan uangnya sudah pindah. Penggugat sendiri yang menyerahkan uangnya untuk diserahkan ke NTT kan, berarti kan penggugat sebaiknya mencabut gugatan. Udah selesai aja gugatan dicabut. Kenapa? Karena gugatan ini menjadi gugatan yang sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena uangnya udah nggak ada. Begitu. Apa yang mau diperdebatkan? Uangnya udah nggak ada. Begitu. Jadi ini udah bener lah. Lebih kebaikan mana memberikan kepada masyarakat NTT yang sekian banyak atau kembalikan kepada Agus. Ini semua timbang-timbang, bicara lagi dasarnya keikhlasan. Ikhlasan mana para donatur menyerahkan ke masyarakat NTT atau menyerahkan ke Agus kembali. Nah begitu dia. Itu dia yang sedang berlangsung saat ini. Jadi sah saja uang itu dikirim ke NTT. Begitu. Nah, ada SOP-nya. Nah itu orang-orang ada yang berpendapat seperti itu. Kalau ada SOP-nya itu kalau bicara uang donasi yang didasarkan oleh izin-izin dari Kementerian Sosial, itu baru ada SOP-nya. Kalau tidak ada izin, ini kan semuanya nggak ada SOP. Jadi ya suka-suka pemberi, suka-suka penerima, begitu. Jadi ini yang dimaksud sebagai posisi non hukum, gitu. Posisi sosial non hukum lah, begitu itu dia. Nah mungkin akibat mungkin polemik donasi ini ya Bang, sampai Densu, Gary dan Novi ini pecah kongsi lah, berkonflik mungkin dari Abang melihatnya seperti apa sih? Ya mereka bersatu kembalilah, jangan sampai cuma masalah uang aja akhirnya ribut, ya kan. Kadang-kadang sih uang selalu bikin keributan, tapi kalau untuk kaliber mereka sebenarnya nggak usah ribut lah, ini kan persoalan sederhana. Dan ini juga cuma persoalan sosial biasa yang non hukum, jadi nggak usah ribut, ya udah damai-damai aja lah. Jadi buat siapa? Gary, Densu, Novi, ya udah berdamai aja lah gitu kan. Ini juga uang uang non hukum kok, jadi udahlah berdamai jelas. Udah kadung dikirim ke NTT ya terima aja lah. Buat siapa yang nggak bisa terima? Novi, terima aja, ini uang ke NTT bagus kok, masyarakat NTT suka, kemudian masyarakat Indonesia juga suka, ya terima aja begitu. Siapa lagi? Gary, bagus juga dia udah kirim uang ke NTT itu. Artinya dia sudah secara kerelaan dan keikhlasan dengan para donaturnya menyerahkan kepada masyarakat NTT. Masyarakat NTT terima nggak? Ya terima. Bahagia nggak? Bahagia. Kan lebih bagus bahagianya orang banyak yang kita lihat. Iya, kita sarankan para donatur, karena itu juga atas permintaan mereka uang dikirim ke NTT, ya mereka cabut aja gugatannya. Gampang kok cabut gugatan. Kami dengan ini para donatur selaku penggugat, kami menyatakan mencabut gugatan yang ada. Terima kasih kepada Pak Hakim karena kami sudah sudah bisa menerima gugatan kami, tapi kami mencabut karena persoalannya sudah kami rasa selesai kan gitu. Atau uangnya sudah hilang yang kita gugat itu kan begitu, atau uangnya sudah pindah ke NTT kan begitu aja, gampang aja bikin suratnya. Ditujukan kepada ketua pengadilan. Menurut Abang gitu gimana? Ya nggak usah diganti juga nggak apa-apa. Nggak ada gitu. tuntutan sama sekali. Iya kan yang bergugat si donatur. Agus ada gugatan kompensi nggak? Kita belum tahu. Tapi ya itulah intinya, uang ini nggak bisa kalau udah nggak ada ya nggak ada aja. Masa si Densu suruh ganti kan begitu kan? Nggak usah diganti, jadi malah ngaco itu. Biarkan aja putusannya tanpa objeknya juga nggak apa-apa itu. Oke. Dari Abang mungkin ada pesan nggak sih mungkin untuk Agus dan Bang Farhat juga? Ikhlasin aja lah, lebih ikhlas lebih bagus buat Bang Farhat, buat Agus, supaya ikhlas. Toh yang paling bahagia juga masyarakat NTT kan banyak banget tuh yang bahagia tuh terima donasi kan, terima bantuan kan. Ya kalau mereka ikhlas, Farhat dan Agus ikhlas, ya tentunya mereka juga pahalanya besar kalau menurut agama mereka kan. Ya kan tentunya pahalanya lebih besar karena memberikan juga kepada masyarakat luas NTT kan. Begitu. Jadi mereka mungkin nggak terima di dunia ini,
tapi terima di akhirat. Nanti pahalanya kan begitu. Jadi ya ikhlas lebih bagus lah. Bang, ada statement yang mengatakan kalau misalkan uang donasi yang diterima diserahkan ke NTN itu, orang yang menerimanya itu bisa dipidanakan. Kata Bang Parat seperti itu. Gimana sih Bang tanggapannya? Nggak ketemu saya. Nggak ketemu pidananya itu. Oh. Ada Berarti 10.000 orang mau dipidanakan, ya nggak bisa. Hukum pidana nggak serta-merta berlaku seperti itu. Jadi nggak ketemu cerita tentang itu. Ada pesan mungkin buat Bang Densu dan Gary Julian, Bang? Ya, Bang Densu, siapa Bang? Ada pesan buat Densu dan Gary Julian. Oh ya, sudah bagus mereka bekerja buat Bang Densu dan Jerry. Mereka sudah bekerja bagus, mereka sudah pintar-pintar menganalisa, kemudian pintar-pintar melakukan tindakan terhadap uang donasi yang non hukum, begitu. Jadi mereka sudah tahu mana yang lebih baik memberikan kepada 10.000 orang kepada 1 orang, kan begitu kan? Seperti itu. Kan ini kan ada persoalan sebelumnya kan, rasa-rasa sebelumnya yang kemudian mereka kecewa-kecewa juga kan, gitu. Jadi yang mereka ketika sudah baik lah. Dari Abang mungkin untuk Teknopi seperti apa sih pesannya? Untuk Teknopi, Tenopi, ya sudahlah, kan uangnya sudah nggak ada, apalagi mau diributin, begitu. Ya buat Tenopi ya sudah, ya udahlah, udah berdamai aja dengan hati, berdamai dengan jiwa, perasaan, ikhlaskan juga kan begitu kan. Jangan juga kemudian mempersengketakan uang-uang yang sudah nggak ada. Ini kan uangnya udah nggak ada. Masa mau disengketakan masyarakat NTT yang menerima, ya itu berarti namanya kan nanti nggak ikhlas. Nggak ikhlas itu juga nggak baik juga begitu kan. Terus nggak ada juga yang bisa dipidanakan di sini. Oke, Bang. Mungkin Bang, agar berakhir mungkin selain saran tadi dicabut ya Bang, mungkin ini kan persoalan serangan pribadinya tuh inilah itulah sampai rekaman suara bocor juga, Ya. bahkan masuk ke dipidanakan, bahkan Agus juga yakin kemarin katanya bisa mempenjarakan Nopi, Densu, Gary dan PB terkait penggelapan dana donasi ini. Gimana Bang lihatnya? Hukum pidana nggak seperti Ah. itu. Hukum pidana nggak seperti itu. Ya jadi kalau yang dimaksud dengan kriminal itu selalu dengan niat jahat, begitu kan? Kriminalitas itu selalu ada niat jahat. Pertanyaannya baik di Novi, baik di siapa lagi, di Gary, di Densu, apakah mereka punya niat jahat sehingga terjadi kriminal? Jawabannya kan tidak. Jadi ini nanti di SP3 juga oleh pihak penyidik kepolisian. Kenapa? Karena niat jahatnya nggak ada. Jadi hukum pidana itu yang diutamakan adalah niat jahatnya. Ada nggak Densu punya niat jahat? Ada nggak Gary punya niat jahat? Ada nggak Novi punya niat jahat? Kan jawabannya tidak semua. Mereka kan niatnya baik semua. Begitu. Jadi karena tidak ada niat jahat, apalagi yang mau dipidanakan. Semua orang baik-baik semua kok. Jadi selesai ini persoalan. Ya berarti kata Abang nggak usah ribut-ribut lah. Nggak usah Apalagi ribut-ribut. Duitnya udah nggak ada. Duitnya udah nggak ada. Begitu. Selesai. Begitu. Oke Bang, Oke. cukup.